Saudara-saudariku, setelah kita membahas beberapa tema berkaitan dengan pengampunan itu memang harus berasal dari dua sisi, antara memberi dan menerima. Menerima pengampunan itu juga membutuhkan sebuah proses, harus ada keterbukaan hati. Dan kemarin kita merenungkan bagaimana kita mampu melihat siapa sebenarnya orang yang melukai hati kita, dan juga bagaimana kita harus mampu mengampuni orang-orang yang telah melukai hati kita. Maka pada kesempatan hari ini saya akan mengajak kita semua untuk merenungkan bagaimana untuk menyembuhkan ingatan-ingatan kita. Ada yang mengatakan begini, untuk apa mencintai dan dicintai kalau ujung-ujungnya hanya menyakiti dan tersakiti? Untuk apa dekat kalau hanya dianggap sebagai teman? Untuk apa memanggil sayang, tetapi di balik sayang ada banyak hal yang justru melukai hati? Saudara-saudariku yang terkasih, inilah resiko bagaimana kita harus mencintai dan dicintai. Kita harus berani mengambil resiko atau harus berani menerima resiko bahwa yang namanya mencintai dan dicintai berarti kita harus siap untuk dilukai, siap untuk dicintai, siap untuk disakiti. Mungkin kita bisa belajar dari Yesus. Yesus juga mencintai kita. Yesus mengasihi kita. Sangat besar cinta Yesus kepada kita. Dan Yesus siap untuk menanggung rasa sakit. Siap untuk menerima disakiti. Siap menerima dicemooh. Siap menerima untuk disalib. Yesus siap ketika ia harus mencintai, maka juga ia siap untuk dilukai. Maka mari kita belajar dari Yesus yang memiliki sikap demikian. Nah, mengampuni itu tidak sama dengan melupakan. Kadang-kala banyak orang yang mengatakan, ya wes lah, ya sudahlah. Nah, ini ciri-ciri untuk melupakan. Nah, mengampuni itu tidak sama dengan melupakan. Kalau kita mengampuni seseorang, ingatan akan luka itu masih tertinggal dalam diri kita dalam waktu yang lama. Bahkan sepanjang waktu, sepanjang hidup kita masih ingat dengan peristiwa yang mungkin melukai kita. Nah, inilah kadang-kadang kita membawa ingatan itu dalam tubuh kita sebagai yang tampak dalam diri kita. Akan tetapi, pengampunan itu mengubah cara kita mengingat. Pengampunan mengubah yang namanya kutuk menjadi berkat. Kalau kita mengampuni orang tua kita, mengampuni anak kita karena tidak patuh, mengampuni kawan kita yang tidak setia dalam masa sulit, mengampuni dokter yang nasihatnya mungkin kurang pas, kita tidak lagi harus memandang diri kita sebagai korban peristiwa yang tidak dapat kita kendalikan. Disinilah letak bagaimana pengampunan itu, mengampuni itu tidak sama dengan melupakan. Pengampunan merubah pola pikir kita, cara kita mengingat, yakni kita tidak lagi melihat bahwa kita sebagai korban yang selama ini telah tersakiti, yang selama ini disakiti. Tidak melihat bahwa kita sebagai korban atas peristiwa yang telah terjadi. Maka, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, pengampunan membuat kita percaya pada kekuatan kita dan tidak membiarkan peristiwa-peristiwa itu menghancurkan kita. Kita tidak mau bahwa hidup kita hancur
gara-gara mengingat atau melupakan peristiwa yang sungguh menyakitkan itu. Pengampunan membuat peristiwa-peristiwa itu menjadikan kita semakin bijaksana, semakin memiliki arah hidup yang jelas, memiliki pola hidup yang baik, memiliki cara bertindak yang baik. Pengampunan itu sungguh mampu menyembuhkan ingatan-ingatan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita mohon rahmat dari Tuhan, secara khusus bantuan Roh Kudus, supaya kita dimampukan untuk menyembuhkan ingatan-ingatan kita akan segala sesuatu yang menyakitkan. Sekali lagi, kalau kita mencintai, kalau kita mengasihi, kita harus siap untuk menerima yang namanya disakiti. Tuhan memberkati.